record it first. Yang baru join, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silakan ya. Oke, saya akan lanjutkan aja ya, langsung aja saya jelaskan mengenai subjek dengan verb. Tapi sebelum saya lanjut menjelaskan mengenai subjek verb, ada beberapa hal yang harus kalian tahu dulu. Yang pertama adalah apa sih yang bisa menjadi subjek. Nah, di sini saya akan tuliskan ya. Pertama, subjek dulu. Apa sih yang bisa menjadi subjek? Yang bisa menjadi subjek itu sebenarnya ada beberapa ya. Yang pertama, yang sering menjadi subjek itu adalah noun dan keluarga noun sebenarnya. Noun, noun phrase, noun clause, seperti itu ya. Nah, itu yang pertama yang bisa menjadi subjek. Yang kedua adalah gerund. Gerund itu adalah verb in. Yang ketiga adalah to infinitive. Oke, yang baru gabung everyone, good afternoon. Hari ini kita masuk ke pertama materi kita adalah subject verb. Yang belum tahu mungkin kalian bisa akses YouTube video. Sebenarnya YouTube video ya yang sudah dibagikan oleh Fulbright. Nanti kurikulumnya akan mengikut ke kurikulum yang ada di video. Dan juga tadi saya sudah tanya teman kalian, apakah should I speak English, full English, or should I mix it up with bahasa? And your friends requested for me ya to speak bahasa in English practically. So I will mix them up. Okay, so that's all ya yang saya mau infokan juga, dan juga saya akan kirimkan linknya 15 menit, 20 menit atau 15 menit sebelum kelas dimulai. Kalian bisa join dulu dan tanyakan misalnya pertanyaan. Kalau misalnya ada yang kalian mau tanyakan, boleh ditanyakan 15 menit sebelum kelas dimulai. Jadi saya akan selalu kirim linknya lebih awal ya, seperti itu. Nah, semoga jelas ya. Saya langsung lanjutkan aja materi hari ini, yaitu mengenai subjek dengan verb. Pertama, saya jelaskan dulu apa sih yang bisa menjadi subjek. Yang bisa menjadi subjek itu adalah noun, noun phrase, noun clause. Yang kedua adalah gerund. Ketiga adalah to infinitive. Selanjutnya adalah pronoun atau kata ganti. Seperti itu. Jadi ini yang bisa menjadi subjek seperti itu ya. Kita sudah tahu apa yang bisa menjadi subjek. Nah, kita bahas mengenai kata kerja. Untuk verb-nya sendiri, verb itu sebenarnya terbagi-bagi. Ada verb yang biasa kita istilahkan dengan regular verb atau kata kerja murni. Kata kerja murni itu yang seperti apa sih? Misalnya belajar, membaca, menulis, itu semua adalah kata kerja murni ya, seperti itu. Nah, untuk kata kerja murni biasa kita istilahkan dengan regular verb. Regular verbs ini juga terbagi dua. Ada regular verbs yang ada namanya transitive verb. Transitive verb is verb that needs an object. Jadi ada kata kerja yang membutuhkan objek. Ya, ada kata kerja seperti itu. Contohnya misalnya saya bilang seperti ini. Saya membeli buku kemarin. I bought a book yesterday. Jadi buy itu adalah kata kerja yang membutuhkan objek di belakangnya. Jadi kalau kalian menggunakan kata kerja transitif seperti ini, itu biasanya ada objeknya di belakangnya ya. Cuman nggak selamanya kata kerja itu butuh objek. Ada juga kata kerja yang tidak butuh objek. Contohnya misalnya seperti ini. Swimming, swimnya berenang, ya udah berenang aja, nggak usah ada objeknya karena memang nggak ada objeknya. Jadi istilahnya bahasa kita istilahkan dengan intransitive verb. Kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Jadi ada dua macam kata kerja yang reguler ya. Ada yang butuh objek, it's called transitive verb, and ada juga kata kerja yang tidak butuh objek, it's called intransitive verbs. Jadi nggak selamanya kata kerja membutuhkan objek. Nah, kita sudah tahu apa yang bisa menjadi subjek dan apa yang dan kata kerja sendiri ya terbagi dua ternyata. Ada kata kerja yang transitif, ada juga kata kerja yang intransitif. Cuman dalam kalimat itu nggak selamanya kok kata kerja yang menjadi kata kerja utamanya or main verbnya itu nggak selamanya nggak selamanya kata kerja seperti ini. Bisa aja kata kerja yang menjadi kata kerja utamanya berupa to be. To be yang termasuk to be yang mana sih? Nah ini nih, to be. Seperti am, is, are, was, were, be, been, being. Ini bisa menjadi verb.
di kalimat nominal. Jadi ada namanya kalimat verbal, ada kalimat nominal. Kalimat verbal itu adalah kalimat yang membutuhkan kata kerja murni ya, dan juga nominal sentence di mana kalimatnya nggak membutuhkan kata kerja murni, tapi kata kerjanya berupa to be. Nah, ini sebelum saya lanjut, saya cuma ingin mengingatkan ke kalian bahwa tidak kita di TOEFL, because this is TOEFL class guys, it's not basic grammatical structure anymore ya, karena ini bukan basic kelas lagi, bukan basic English lagi. Saya nggak akan menjelaskan terlalu jauh mengenai tenses. Itu adalah tugas kalian untuk mereview kembali materi tenses kalian, karena sekali lagi ini kelas TOEFL, bukan kelas basic grammar. Jadi itu yang sering disalahartikan, walaupun mungkin bertanya, tapi kan Miss ini kan kelas starter. Iya, ini starter, tapi starter untuk TOEFL, bukan starter untuk English. Seperti itu ya. Jadi saya sangat harap kalian tetap review materi tensisnya, karena sekali lagi tensis sudah nggak diajarkan lagi ya di TOEFL. Itu aja yang mau saya ingatkan ke kalian ya. Sejauh ini, nah kita sudah tahu ternyata yang bisa menjadi subjek itu secara umum ada 4 ya. Yang verbnya sendiri ada verb yang berupa regular verb, ada juga verb yang berupa to be. Untuk regular verb is also divided into 2. The first one is transitive verb, the second one is intransitive verb. Nah, bisa kita simpulkan bahwa dalam satu kalimat, saya tulis di bawah aja ya, dalam satu kalimat itu yang wajib ada adalah subjek dengan verbnya. Jadi kalau ditanya, Miss, apakah objek itu wajib? Nggak wajib. Kenapa nggak wajib? Karena nggak selamanya verb itu membutuhkan objek. Ada juga ternyata verb yang tidak butuh objek, seperti itu ya. Jadi kita nggak mewajibkan objek ada, kecuali memang verbnya transitif, verbnya yang butuh objek ya tambahkan objek. Cuman kalau memang kata kerjanya intransitif yang tidak butuh objek ya jangan tambahkan objek. Seperti itu ya. Jadi objek ini sangat tergantung dari kata kerjanya. Itu aja yang mau saya ingatkan ke kalian. Oke, next kita masuk sedikit. Nah, tadi kan saya sudah ingatkan ke kalian bahwa karena ini kelas TOEFL, jadi saya nggak akan menjelaskan lebih sangat detail mengenai tenses. Itu adalah tugas kalian untuk mereview kembali materi tenses kalian. Cuman di sini saya mau tampilkan 2 representatives of tenses, which are simple present and simple past. So I'm gonna explain about simple present first and continued by simple past. First, simple present. Saat kalian belajar tenses, saat kalian nanti mereview tenses kalian, ada beberapa part yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah kalian harus belajar struktur verbal aktifnya. Jadi ada bentuk aktif, ada bentuk pasif. Nah, kalian coba pelajari keduanya dan juga bentuk nominalnya. Jadi kalian review semuanya ya. Jadi kenapa ini penting saya jelaskan di awal? Karena gini, dalam TOEFL itu kebanyakan sebenarnya kita menganalisa mana subjek, mana verbnya. Kita menganalisa yang mana subjek, yang mana verbnya. Cuman saat kita menganalisa mana subjek, mana verbnya, kita harus tahu dulu bagaimana sih pembentukan subjek verb yang benar. Subjek verb dianggap benar, pembentukan kalimat dianggap benar kalau mengikut ke salah satu rumus tenses. Rumus tenses apapun itu, baik itu misalnya bentuknya nominal, bentuknya misalnya aktif, bentuknya pasif, nggak ada masalah guys. As long as it follows one of the tenses forms, it's considered a correct sentence. So, jadi selama dia mengikut ke salah satu rumus tenses, itu dianggap benar. Nah, itu kenapa dari awal tadi saya tekankan bahwa penguasaan tenses kalian di sini sangat teruji, gitu loh ya. Jadi basic kalian yang harus kalian perkuat. Saya wakilkan dengan 2 macam tenses, which are simple present and simple past. The first one is simple present. Untuk simple present itself, kita bahas dulu mengenai verbalnya ya. Verbal itu ada 2 guys, ada bentuk aktif, ada bentuk pasif. For simple present, the active form is, kalau kita menggunakannya aktifnya dulu, subjek ketemu dengan verb one atau ketemu dengan verb one plus s atau es. Nah, kapan kita menggunakan verb one aja? Verb one digunakan saat subjeknya jamak, verb one plus s or es saat subjeknya tunggal, seperti itu ya. Jadi penggunaan verb one without s or plus ses itu tergantung dari subjeknya. Itu bentuk verbal aktif ya, dan juga pasif. Untuk pasifnya itu adalah subjek plus to be dulu.
baru verb 3. Ingat, kalau di pasif itu kita selalu menggunakan verb 3. Nah, to be-nya di sini yang mana sih to be yang digunakan? Nah, di sini dijelaskan am, is, are. Seperti itu ya. Jadi kita kan menggunakan am, is, are. Baru ketemu dengan verb 3. Nah, itu bentuk pasifnya. Bagaimana dengan bentuk nominalnya? Untuk bentuk nominalnya sendiri, kita menggunakan bentuk seperti ini, subject plus to be, kita menggunakan to be. Nah, tadi kan di awal, ingat nggak? Tadi di awal saya bilang bahwa nggak selamanya kok kalimat itu harus menggunakan kata kerja murni seperti kata kerja reguler ya, seperti membaca, belajar, dan sebagainya. Berbicara, itu kan kata kerja murni, guys ya. Cuman nggak selamanya kalimat itu pasti verbnya murni, terkadang verbnya berupa to be. Kapan verbnya berupa to be? Saat kalimat itu berupa nominal. Nominal itu yang dimaksud dengan nominal seperti apa? Nominal itu adalah saat subjek itu ketemu dengan to be dan setelahnya diikuti kalau nggak adjektif, kata sifat, adverb, kata keterangan, atau noun. Maka yang mana verbnya? Verbnya adalah to be-nya seperti ini. Jadi to be itu terkadang menjadi main verb, guys ya, seperti itu. Nah, kita langsung lihat deh contohnya ya. Contoh yang pertama misalnya bentuknya kalimat verbal aktif. For example, if I'm saying like this, I will have breakfast at 8 a.m. every day, misalnya tambahan aja ya, saya tuh sarapannya jam 8, kata jam 8 pagi, gitu. Berarti kan itu menandakan kebiasaannya kita menggunakan simple present. Ini bentuknya bentuk verbal aktif. Contoh yang lain, untuk pasifnya. Contohnya misalnya, the car is cleaned on Sundays. Oke, mobil itu dibersihkan setiap Sunday ya, seperti itu. Nah, itu adalah bentuk pasifnya. Ingat, kalau bentuk aktif itu kita menggunakan kalimat di mana misalnya kata kerjanya dibacanya biasanya me atau ber. Tapi kalau pasif itu biasanya kata kerjanya dibacanya di atau ter. Nah, untuk nominal sendiri, nominal itu contohnya misalnya, I'm a teacher. Saya seorang teacher, seperti itu ya. Jadi itu adalah bentuknya. Teacher itu apa? Teacher itu adalah noun, kata benda. Nah, ini adalah contohnya guys ya, penggunaan verbal aktif dan pasif dan juga kalimat nominal di simple present. Dan saya harap banget kalian sebenarnya mereview ke semua tenses ya, bukan hanya simple present atau simple past. Ini benar-benar hanya representatif aja, perwakilan aja, supaya kalian mengingat kembali materi tenses kalian dan mereview. Nah, untuk simple past nggak jauh beda dari simple present sebenarnya. Kalau untuk simple past saya tulis di sini aja ya. Semoga clear ya. Coba saya tulis di sini aja. Untuk bentuk ininya ya, bentuk aktifnya dulu deh. Aktifnya itu kita menggunakan subjek ketemu dengan verb 2. Semua subjek menggunakan verb 2. Jadi nggak ada lagi tuh pembagian misalnya subjeknya tunggal for example. So you have to use for example verb 1. No. In simple past all of the subjects will use simple past ya, verb 2. And for passive, we use subject plus was or were plus verb 3. Karena kan kita selalu menggunakan verb 3 ya, kalau bentuknya pasif itu sudah pasti. We use was if the subject is singular, and we use were if the subject is plural. So the use of was and were depends on the subject that it's conjugated with. Jadi tergantung dari ininya ya, tergantung dari subjeknya. Jadi subjeknya tunggal pakainya was, subjeknya jamak kita pakainya were. Seperti itu ya. Nah, untuk bentuk nominalnya juga sama kok. Bentuk nominalnya itu kita juga menggunakan to be sebagai verbnya dan diikuti oleh adjective, adverb, noun. Bedanya dengan simple present, to be yang digunakan itu adalah was, were. Kalau misalnya di simple past kita akan menggunakan to be, saya ulang, simple present kita menggunakan am, is, are, kalau simple past kita menggunakan was, were ya, to be-nya. Tapi sama aja setelahnya diikuti oleh adjective, adverb, dengan noun. Seperti itu. Nah, itu adalah pembahasan sedikit ya mengenai tenses.
buat apa ya, buat refresh aja sebenarnya, buat kalian mereview kembali tenses kalian, karena saya really sure and I'm really sure, I believe that you've already learned about tenses before. Gitu ya, saya yakin banget kalau udah belajar tenses kok. Dan ini yang menjadi modal kalian sebenarnya untuk belajar TOEFL. Seperti itu. Nah, kita sudah lihat ya pembentukan subjek, bahwa dalam kalimat itu, ingat, dalam kalimat itu cuman boleh ada satu subjek, satu verbnya. Nggak boleh misalnya satu kalimat itu terdiri dari dua subjek, dua verb, nggak boleh, kecuali ada konektor. Itu beda cerita. Konektor itu kan kita pelajari di materi kita yang kelima, ya. Jadi hari ini kita masih mempelajari namanya simple sentence, sentence yang terdiri dari main subject dan main verb aja. Jadi dalam satu kalimat cuman boleh ada satu main subject dan satu main verb. Itu aja, ya. Kalau lebih dari itu nggak ada konektor, salah. Jadi nggak boleh tiba-tiba ada satu sentence, tiba-tiba ada dua subjeknya, nggak boleh. Jadi cuman boleh satu subjek ya, satu verb untuk satu kalimat, satu sentence. Itu yang harus selalu kalian ingat. Nah, kita sudah melihat bahwa kalian juga sudah tahu bahwa ternyata yang dimaksud dengan kalimat yang benar itu kalau kalimat itu mengikut ke salah satu rumus tenses. Rumus tenses apapun itu ya, mau verbal, mau nominal, mau aktif, mau pasif, nggak ada masalah. Selama mengikut ke salah satu rumus itu dianggap kalimat yang benar. Nah, kita menjelaskan, saya menjelaskan sedikit ya, exception. Yang namanya exception itu adalah pengecualian. Nah, kenapa kita penting banget menjelaskan exception ini? Karena dari tadi kita sudah belajar bahwa ternyata kalau kita membentuk membentuk subjek dengan verb, kita dahulukan subjeknya dulu sebelum verbnya. Cuman ada pengecualian saat kalimat itu diawali oleh kata there. Misalnya ada kalimat diawali oleh kata there, maka kita akan menempatkan verbnya dulu baru subjeknya. Jadi verbnya dulu, baru subjeknya, seperti itu ya. Jadi kalian jangan kaget kok misalnya ada there kok verbnya dulu sih baru subjeknya. Memang bentuknya seperti itu guys ya. Jadi kalau misalnya kalimat itu diawali oleh kata there, maka verbnya dulu baru subjeknya. Cuman kalau kalian tanya, Miss, apakah nanti verbnya tetap subjeknya yang menentukan? Benar banget. Jadi di sini misalnya kalian harus memilih antara there is atau there are. Maka nanti kalian lihat dulu subjeknya. Misalnya seperti ini, there is two things, bener nggak? Ini kan nggak boleh, karena two things itu kan jamak. Kalau jamak nggak boleh pakai is, harus pakainya there are. There are two things. Tetapi kalau misalnya nih subjeknya di belakang sini a thing, satu aja, kan satu ya, tunggal ya, singular, maka kita akan menggunakan is sebagai verbnya. Jadi there ini bukan verbnya sebenarnya. Verb yang sebenarnya itu ada di belakang, subjek yang sebenarnya maksud saya ada di belakang verbnya. Jadi there bukan subjek, seperti itu. Jadi penggunaan is atau are sangat tergantung dari subjek yang berada di belakangnya. Seperti itu ya guys ya. Kita coba lihat contoh deh. Number one, kalian coba perhatikan number one. She is make me very happy. What do you think about this one, guys? Correct or incorrect? Menurut kalian, benar atau salah? She's make me very happy. What do you think about this one? If you cannot speak up, you can write down your answer in our chat section. You can you can write down your answer there. Oke, what do you think about this one, guys? Coba dianalisa dulu bagaimana menurut kalian. Ya, gimana? Ya, Nada, Ayan tahu nggak? Ayan dijawab, guys. Jangan takut ya berpendapat. It's okay, nggak apa-apa salah. Lebih baik salah harusnya harusnya she makes me very happy. Oke, Nunik say should be she makes me very happy. Oke, very good answer. Ada pendapat yang lain mungkin? Atau you all agree with Nunik? Ada pendapat yang lain nggak? Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, udah benar ya. Nunik say that
ini ya katanya she makes me very happy. Very good, Nonik. Very good answer. That's actually correct. Jadi nggak boleh is, karena nggak boleh ada to be ketemu dengan verb one. Mungkin kalian tanya, kenapa nggak boleh, Miss? Karena nggak ada rumus tenses allow you ya, allow you to use to be plus verb one. Nggak boleh. Selama nggak ada rumus tensesnya, nggak bisa dianggap kalimat yang benar. Karena nggak ada berarti nggak boleh. Jadi harus pakainya makes me very happy. Jadi misalnya suatu saat kalian lihat ada misalnya kalimat seperti ini, I loving. Nggak boleh. Contohnya I loving to stay here. What do you think about this one? Number 2 deh. Benar nggak sih menurut kalian ada nggak rumus tenses that allows you to put verb in after the subject? What do you think about number 2, everyone? Correct or incorrect? May I answer it? Yes, of course, of course. Go ahead, Tony. Okay, it's supposed. I think it's supposed to be I love staying here or I love to stay here. Very good, very good. You can say I love staying here or I love to stay here. You can use gerund and to infinitive. Very good, Nonik. That's true, guys ya. Nah, ini juga menjadi sebenarnya catatan buat kalian. Kalau kalian lihat ada subjek ketemu verb in, it can be a correct sentence. Why? Karena nggak ada rumus tenses yang rumusnya itu subjek ketemu verb in itu nggak ada. Nah, sama ini ya kan, nggak boleh. Ya udah pakai aja I love to stay here. Itu udah benar sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya ada kalimat seperti ini, I going, nggak boleh. Kenapa nggak boleh I going? Karena nggak boleh ada subjek langsung ketemu verb in, kecuali ada to be-nya. Misalnya I'm going to the market misalnya. Contohnya seperti itu. Nah, itu adalah contohnya. Jadi saya berharap banget. Nah, sama dengan number 3, contoh terakhir yang akan saya kasih kalian sebelum saya kasih ininya ya, exercise-nya. Tadi saya sudah jelaskan kalau misalnya ada kalimat diawali oleh kata there, the subject is here. And here, the subject is so many people. It means that the subject is plural, right? Because it's plural, we cannot use is. We have to use are. There are so many people living in the city. So that's all ya guys untuk saya kasih contoh kalian. Ada pertanyaan sejauh ini sebelum saya kirimkan tugasnya, exercise-nya? Silahkan. Sambil saya kirim exercise ya, silahkan ditanyakan dulu. Oke, untuk tugasnya saya sudah kirimkan di ini ya di grup. Silakan dibuka. Kalian coba kerjakan, nanti kita bahas sama-sama ya. Tapi kalau masih ada yang mau kalian tanyakan, silakan ditanyakan aja guys ya.
Oh, oke Rahmat, silakan ya Rahmat ya. Silakan. Oh, ada yang bertanya ya. Google Form-nya dikerjakan sekarang ya guys ya. Saya kasih waktu sekitar 10 sampai 15 menit, nanti kita bahas sama-sama ya. Nanti akan saya jelaskan. Tapi kalian isi dulu ya sekarang ya. Silakan dikerjakan. Yang bertanya siapa nih? Ya, Miss. Oke, silakan dikerjakan ya guys ya.
Oke, silakan disubmit ya. Yang belum submit, saya akan mulai menjelaskan, guys. Silakan disubmit dulu ya. Oke, kita lihat dulu nilai kalian. Coba kita lihat di sini ya, yang tugas yang pertama, subject verb mood to, coba kita lihat. Oke, ini nilai kalian ya. Wow, udah ada beberapa yang udah bagus ya. Very good, very good. Nah, dari sini saya pengen lihat aja dulu kemampuan basic kalian, karena ini kan baru pertemuan pertama juga ya. Dari sini saya bisa menilai kemampuan basic kalian. Oke, very good guys. Saya akan menjelaskan. Oke, langsung kita lihat ya. Ini di sini lebih ke preposisi. Besok kita akan belajar mengenai preposition its object. Ya, ini adalah preposisi. Ini berarti objeknya. Ini adalah subjek. Berarti kalimat ini belum ada verbnya. Ingat, dalam kalimat itu yang wajib ada adalah subjek dengan verbnya. Di sini belum ada verbnya sama sekali. Langsung kita cari verb. Intense itu kan noun, bukan verb, salah. Kalau bravo ada subjeknya. Padahal kita sudah ada subjek. Jadi nggak boleh double subjek. Berarti nggak boleh juga pakai bravo. Kalau misalnya pakainya Charlie, karena di sini ada objeknya, berarti yang paling mungkin kan lah Charlie. Kenapa kita nggak boleh pilih delta? Karena delta itu bentuknya pasif. Kita membutuhkan bentuk aktif, karena di sini ada objek. Kalau bentuk pasif kan nggak diikuti oleh objek, biasanya diikuti oleh preposisi. Dulu baru objek. Nah, sekali lagi, ini adalah materi basic tenses yang saya harap banget kalian mereview ya, supaya nanti kalian nggak terlalu struggling untuk mengerjakan soal-soal di TOEFL, karena pada dasarnya kita akan banyak ini ya, we are engaged with tenses a lot, to be honest. That's why I really want you to review your tenses material. Okay, the next one, Napoleon. Napoleon is the subject. Kita belum ada di sini, belum ada verbnya. Kita langsung lihat verbnya. Di sini ada kata in 1801. 1801 is something that happened in the past. It means that we have to use a simple past. Ini bukan simple past, tapi continuous. Ini juga present ya, present perfect, nggak boleh. Attacking itu nggak pernah jadi verb, karena sekali lagi saya ingatkan bahwa kalau ada verb ing tanpa to be bukan verb, berarti nggak bisa dianggap verb. Berarti kita menggunakan apa? Menggunakan verb 2 ya sebagai verbnya. Karena apa? Kalau menggunakan simple past itu kita akan menggunakan verb 2. Seperti itu ya. Next, kita langsung lihat lagi. From itu adalah preposisi. Ini adalah objek of preposisi. Kalimat ini sudah ada verbnya began, berarti kita cuma butuh subjek. Kalian tadi sudah belajar mengenai subjek ya. Subjek itu, coba kita lihat. Subjek itu nggak boleh pakai konektor, karena kita nggak pernah tadi saya ajarkan kalian bahwa subjek itu boleh konektor, nggak boleh. Jadi kalau misalnya cuman kalian mencari subjek utama aja, nggak usah pilih konektor, berarti salah. Ini subjek boleh nggak boleh, kita hold dulu, tapi ya kita lihat dulu kemungkinan yang lain. Kalau pilih Charlie nggak boleh karena ada verbnya, nggak boleh. Ini juga ada was-nya, to be yang nggak boleh, double verb jadinya kalau seperti ini. Jadi the answer is bravo. Next one, kita langsung lihat lagi, begin juga verbnya, berarti kita cuma mencari subjek. Subjek itu boleh nggak to infinitive? Boleh, tapi kalau to infinitive itu harus ada objeknya, kalau memang butuh objek, karena dia kan to verb one ya. Tapi di sini nggak ada objeknya, berarti salah. Verb, boleh nggak verb jadi subjek? Nggak boleh. Ini juga ada verbnya, nggak boleh, karena sudah ada verbnya di belakang sini. Ya udah, pakainya delta ya, noun. Next one, kita lihat lagi. Ini berarti subjeknya. Belum ada verbnya kalimat ini, jangan sampai kalian berpikir, oh ini ada to have nis, to verb one.
To infinitive itu nggak pernah bisa menjadi subjek karena nggak ada rumus tenses yang membolehkan kalian menggunakan to infinitive sebagai verbnya. Berarti kalimat ini sebenarnya belum ada verbnya, langsung kita cari verb. Saat kalian mencari verb utama, jangan pernah pilih yang ada konektor seperti ini ya. Ini ada subjek verb, udah ada kok subjeknya, yang hilang cuma verbnya, yang nggak ada ya. Ini juga ada subjek yang nggak boleh karena double subject. So the answer is delta, pakainya was sebagai verbnya. Kalimat ini adalah kalimat nominal ya. Next one, the hard palate. Itu adalah subjek, berarti kalimat ini belum ada verbnya. Verb ing tadi saya sudah jelaskan, verb ing itu nggak pernah bisa menjadi verb kalau nggak ada to be sebelumnya. Ini kan nggak ada to be-nya guys ya, berarti nggak boleh pakainya verb ing sebagai verbnya, nggak boleh. Kalau yang Bravo ada subjek verb, ada subjeknya double subject juga nggak boleh ya. So Bravo is also incorrect. Let's see Charlie. Charlie forms a partition. Forms boleh nggak verb 1 plus S jadi verb? Boleh, simple present kan ya? Boleh, nggak ada masalah. Berarti ini adalah verb object. Kita hold dulu kalau gitu. Delta, ini noun. Nggak ada verbnya, kita cari verb bukan noun. So the answer is Charlie from a partition. Okay, the next one. Sam sped in the Maltese Falcon and Rick Blend in Casablanca. Oke, subjeknya sudah ada kalimat ini. Coba kita lihat ya. Ternyata belum ada verbnya ya guys ya. Oke, belum ada verbnya, langsung kita cari verb. Bentuk verb itu nggak boleh ada subjek, harus ada subjeknya di depan sini. Jangan pakai D lagi. Ini juga subjek verb, nggak boleh pakai subjek. Ini noun subjek, nggak boleh. Kita cuma butuh verb. Yang verb di sini adalah are. So the answer should be delta. Oke, the answer is delta ya. The next one is the verb, so it means that we are looking for the subject. Ingat apa yang bisa menjadi subjek? Noun, noun phrase, noun clause, gerund, to infinitive, pronoun. Nggak boleh kalau ada preposisi, ini preposisi nggak boleh, ini ada konektor nggak boleh. Karena kalau kita mencari subjek utama nggak boleh pakai konektor ya. Kenapa? Karena kalau ada konektor kita butuh 2 subjek, 2 verb. Ini satu pun subjek belum ada, jadi kita harus pastikan yang wajib dulu ada gitu ya. Berarti yang paling mungkin kan jadi subjek adalah Alpha Annapolis, this is the subject, noun ya. Oke, the next one, vegetables, this is the subject, berarti kita mencari verb. Saat mencari verb, jangan pilih yang ada subjek seperti ini. Kenapa? Karena kita sudah ada subjek. Kita nggak boleh memasukkan 2 subjek dalam satu kalimat, padahal nggak ada konektor, itu nggak boleh. Berarti Alpha Bravo Charlie udah pasti salah. The answer is delta are ya, pakainya juga adalah to be sebagai verbnya, nominal sentence. The last one for this question, for this exercise, this is the subject. It means that we are looking for the verb. Subjeknya di sini tunggal. Langsung kita lihat. Ini preposisi nggak boleh. Ini boleh nggak is it? Salahnya is pertama. Karena itu kan noun. Di sini juga noun. Nggak boleh ada 2 noun bersampingan tanpa ada konektor, itu nggak memungkinkan. Berarti Bravo udah nggak memungkinkan. Jadi antara Charlie dengan Delta. Delta kenapa salah? Karena subjeknya tunggal, island. Satu aja. So we cannot use are. So the answer is Charlie is the major component of the territory of the city of Montreal. So let's see the other exercise. Let's take a look of your scores first. Coba kita lihat dulu skor kalian. Wow, skor kalian udah lumayan bagus ya. Oke, yang belum submit silakan di-submit dulu guys ya. Udah lumayan bagus, beberapa di antara kalian udah hampir benar semua ya. Oke. Yang belum submit silakan di-submit guys. Oke, kita jelaskan lagi ya. Oke, the memory of forest, this is the subject, berarti kita mencari verbnya. Verb itu nggak mungkin pakai having, itu nggak ada. Karena nggak ada rumus tenses, subject ketemu having, itu nggak ada. Jadi nggak boleh. Kalau pakai who, nggak boleh pakai konektor, karena kita butuhnya verb aja ya, jadi nggak boleh pakai konektor. Karena kalau ada konektor harus ada 2 verb. Kalau ini ada subjeknya, double subject, jadinya nggak boleh. Yang paling mungkin kan ya udah pakainya to be ketemu dengan verb 3, berarti pakainya pasif. Kalian tadi sudah saya ingatkan ya.
Next one, number 2, ini tuh adalah preposisi, ini adalah object of preposisi, berarti kita mencari subjek karena sudah ada verbnya is ya. Jadi kita langsung cari subjek nggak boleh ada preposisi. Tadi saya sudah ingatkan apa yang bisa menjadi subjek. Yang bisa menjadi subjek kan noun, noun phrase, noun clause, gerund, to infinitive, dan pronounnya kata ganti. Nggak pernah saya bilang bahwa preposisi bisa jadi subjek, itu nggak bisa ya. Berarti di sini nggak boleh juga pakai connector, juga connector, so the answer is bravo ya, seperti itu. Oke, saya lanjut dulu ya. Di sini berarti bravo ya jawabannya. Kita langsung lihat lagi nih subjeknya. Ini apositif, dan nanti juga besok akan kita pelajari apositif. Berarti kita mencari verbnya aja. Saat mencari verb, kita nggak mungkin pilih verb ing, karena verb ing itu nggak pernah bisa menjadi verb ya, kecuali ada to be-nya dulu misalnya. Kalau nggak ada to be-nya nggak boleh jadi verb. Verb ing tanpa to be itu bukan verb. Itu yang harus selalu kalian ingat ya. Sama dengan verb 3. Kalau ada subjek langsung ketemu dengan verb 3 ya nggak boleh, karena nggak ada rumus tenses yang memisahkan kalian, membolehkan kalian menempatkan subjek verb 3 di belakang subjek tanpa ada to be juga nggak boleh. Kecuali ada to be-nya, bentuknya berarti pasif seperti itu ya. Kalau nggak ada berarti nggak boleh dianggap verb. Nah kalau kita lihat bravo itu adalah verb 1. Boleh nggak verb 1? Mungkin kan? Kita hold dulu. Kalau misalnya Charlie, she karena double subject, sudah ada kok subjeknya, berarti nggak boleh. Kalau ini juga nggak boleh, karena masa famous adjektifnya dulu, baru ada lagi subject verb, kan nggak boleh. Nggak mungkin ada dua subjek tanpa ada connector, tuh nggak mungkin. So the answer is bravo. Nah, selanjutnya kalimat ini belum ada tuh subjek dengan verbnya. Cuman ada noun sebagai objek, karena belum ada subjek verb. Langsung kita lihat, ini subjek, ini verb. Boleh nggak? Memungkinkan. Kita hold dulu, tahan dulu ya. Kita lihat dulu kemungkinan yang lain. Add preposisi. Preposisi dengan objeknya boleh nggak jadi subjek? Yang nggak boleh ya. Tadi saya nggak pernah bilang preposisi bisa jadi subjek. Kalau ini subjek tapi nggak ada verbnya, preposisi aja nggak boleh. Ini ada there tapi mana verbnya, nggak ada verb juga nggak memungkinkan. So the answer is alpha ya. Oke, next one kita lihat lagi. Ini juga noun aja. Ini ada konektor, ada verb, tapi kalau ada konektor berarti harus ada dua verb. Kalimat ini juga belum ada subject verbnya. Kalau alpha nggak memungkinkan karena it itu kan tunggal. Nggak mungkin tunggal ketemu dengan it is two. Udah pasti nggak memungkinkan ya. Kalau pakai of itu kan preposisi, nggak pernah bisa menjadi subject, jadi nggak memungkinkan juga. Kalau to juga nggak bisa, cuman subjek aja, nggak ada verbnya. So the answer is Charlie. There are two gas tanks which are connected to welding equipment. Okay, the next one, the art of storytelling. This is the subject. It means that we are looking for the verb. Verb nggak mungkin there is, nggak mungkin ada that-nya. Boleh nggak is sebagai verbnya? Boleh. Kita hold dulu. It is ada subjek yang nggak boleh, sudah ada subjeknya, double subject. Kalau being nggak pernah jadi verb kok being ya, kecuali mungkin ada di depannya misalnya is being, are being. Kalau cuman being nggak mungkin kan juga gitu ya. Jadi harus jawabannya sini adalah bravo is. Next one. Di sini kita belum ada subject verb ya. Yang paling memungkinkan berarti alpha, ini subjek, ini verbnya, karena kita membutuhkan subject verb guys. Yang lain nggak memungkinkan karena it takes itu lebih tepat digunakan dibanding that takes, karena itu rujukannya merujuk ke pertumbuhan tomato plant ini. Jadi yang paling memungkinkan lah kalau kita berbicara masalah waktu, time, kita akan selalu menggunakan it. Jadi it itu bisa digunakan untuk jarak, waktu, temperatur, suhu ya, atau bahkan misalnya kita juga bisa gunakan itu untuk weather. Misalnya it's hot, it's sunny outside. Biasanya kita gunakan it di situ ya. So the answer is alpha, it takes. Next one, the flexibility of movies. So this is the subject, flexibility di sini tuh tunggal. Satu aja flexibility-nya, nggak bilang flexibilities. So, karena kita mencari verb, jadi jangan pilih yang ada subjeknya, jangan pilih yang ada preposisi, karena kita mencari verb. Bravo dengan Charlie itu verb, tetapi ingat subjeknya tunggal. Saat subjeknya tunggal, maka verbnya harus tambah s. So the answer is bravo, allows the artist to bring unbridled imagination to the animation of cartoon characters. Okay, the next one.
are is the verb, berarti kita mencari subjeknya, pelengkap subjek. Verbnya are berarti subjeknya harusnya jamak. Kalau kalian cuma menambahkan the di sini berarti subjeknya plan, tapi plan di sini tunggal, berarti nggak mungkin kan karena verbnya are, berarti salah. On preposisi, nggak mungkin ada preposisi sebagai subjek, udah nggak mungkin. Nah, Charlie having flowers, ini ada subjek, the coffee plant, ada subjek, double subjek jadinya. Nanti ingatkan aja saya akan menjelaskan sedikit mengenai gerund besok ya. Sebenarnya gerund itu bukan materi TOEFL, cuman saya pikir nggak apa-apa saya jelaskan di kelas kalian, besok akan saya jelaskan. Ingatkan saya aja, Miss, tolong dong jelaskan mengenai gerund ya, verbing. Nanti akan saya jelaskan karena verbing itu fungsinya sangat vital dalam kalimat, bisa menjadi subjek, bisa menjadi objek, nanti akan saya jelaskan ya besok. Next, the last one ya, kita lihat sama-sama ini subjek, berarti kita mencari verbnya. Verb itu nggak mungkin preposisi, nggak mungkin konektor jadi verb. Verb ini nggak pernah jadi verb kalau nggak ada to be-nya, berarti salah. So the answer is bravo, verb 1 plus S. Boleh nggak jadi verb? Ya boleh, karena ada rumus tenses, yaitu rumus tenses simple present yang menggunakan verb 1 plus S sebagai verbnya. Seperti itu, jadi memungkinkan ya, bravo yang benar. Seperti itu. Nah, that's all guys untuk exercise-nya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sejauh ini, ada nggak? Is there any question everyone so far regarding our today's material? Ayo ditanyakan dulu, jangan sungkan bertanya aja, nggak apa-apa. Nggak ada? Aman ya, kalau kalian nggak bertanya, saya anggap semuanya udah paham loh ya. Jadi tanyakan aja guys, nggak apa-apa, kalian boleh tanya. Kalaupun nggak ngerti, bilang aja, Miss nggak ngerti nih, Miss mau gimana nih, Miss gimana gitu. Nggak apa-apa, tanyakan aja, nanti coba kita sama-sama lihat kalau emang kurang dipahami mungkin. Ada, Man? Oke, Zara, Sriana, Nunik, Rahmat, Rifka, Rizky, Anita. Sriana nggak ada pertanyaan, nggak ada ya, aman ya guys ya? Kalau memang nggak ada pertanyaan, I think that's all ya untuk hari ini. I hope everything is clear. Untuk recordingnya paling nanti malam saya kirimnya, recordingnya agak telat saya kirim guys, karena kelas saya nih nggak berhenti sampai jam 7 malam. Nanti mungkin setelah itu baru bisa saya kirimkan. Jadi tenang aja, nanti akan saya kirim linknya di grup chat kalian. Nanti kalian bisa akses kembali recording untuk materi hari ini ya. Seperti itu. Oke, karena nggak ada pertanyaan, then I think that's all ya guys for today. Nice to meet you all, and you can actually DM me on WhatsApp if you have any further question and you want to ask me on WhatsApp. It's completely fine if you text me there. And thank you so much for joining our meeting. See you tomorrow.